Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua. Alhamdulillah. Baik, tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya tentang kelestarian lingkungan hidup. Di sini Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang mengerti tentang kelestarian lingkungan hidup? Apa pengertian dari kelestarian lingkungan hidup? Oke, bagus. Baik, sedikit Ibu jelaskan ya. Ya, bagus juga. Kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup yaitu bisa diartikan dengan mengabadikan serta menjaga agar keutuhan itu tetap berlangsung secara terus-menerus. Jadi kelestarian lingkungan hidup ini yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita agar tidak rusak dan tidak menjadi berkurang daya gunanya bagi kehidupan kita. Di mana kita hidup di dunia ini sangat bergantung sekali kepada lingkungan hidup, baik itu alam semesta ya, di mana kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, umat dari Nabi Muhammad SAW, kita membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan kita, baik itu dalam memenuhi pokok, ya, seperti pangan, serta sandang, papan. Jadi kelestarian lingkungan hidup ini bisa diartikan mengabadikan dan tidak merusak sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Selanjutnya, lingkungan hidup dalam perspektif Islam dan Al-Hadis, yaitu lingkungan hidup dalam perspektif Islam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dunia ini dengan adanya tumbuh-tumbuhan, hewan, air, api, ya, bagus sekali anak Ibu. Di dalam Islam kita sebagai manusia bertujuan yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, agar kita menjaga dan merawat lingkungan hidup kita sendiri. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ini melalui yang namanya tidak merusak, serta tetap menjaga kelestariannya agar kelestariannya ini tetap terjaga, agar anak cucu kita nanti bisa menikmati kelestarian lingkungan hidup yang sudah kita lestarikan. Selanjutnya yaitu dampak kerusakan lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan ini bisa kita lihat di mana kita sebagai manusia telah menebang pepohonan, tidak membuang sampah pada tempatnya, serta membunuh hewan-hewan liar sebagai bahan untuk baik itu sandang seperti kulit-kulit harimau, kulit buaya. Dimana kita tahu pada zaman sekarang manusia sangatlah serakah ya, anak-anak Ibu, sehingga jika kita membunuhi satwa liar seperti yang Ibu katakan tadi, satwa liar itu akan berkurang. Jadi jika berkurang, bagaimana kelangsungan hidup kita jika anak cucu kita lahir nanti? Mungkin mereka sudah punah. Banyak hewan-hewan yang sudah punah karena ulah tangan manusia. Adanya dampak kerusakan tersebut membuat banjir, tanah longsor,
memakan banyak korban. Serta banjir juga sama saja bisa memakan korban. Tanah longsor juga bisa memakan korban, serta juga membuat hewan-hewan yang ada di hutan itu menjadi mati. Nah, adanya dampak kerusakan lingkungan tersebut, ibu harap anak-anak ibu bisa memahami ya. Lalu ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, dari poin 3 ini, apakah anak-anak ibu bisa memahami yang ibu jelaskan tadi? Insya Allah bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya poin D, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Yaitu Agung. Mungkin anak-anak ibu bisa buka ya. Dan bisa baca sama-sama. Mungkin di sini tidak kelihatan ya anak-anak ibu. Sudah anak-anak ibu? Oke, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang dimana artinya bisa kita lihat ya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibatnya. Nah, makna dari surah Ar-Rum ayat 41 ini bahwasanya jika kita tidak menjaga lingkungan hidup, maka Allah akan mengirimkan kita yaitu sebuah bencana alam. Allah murka kepada kita agar kita merasakan apa perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Selanjutnya yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 42. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak ibu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Apa yang radio? Yang biasa. Ayat kedua yang kita baca tadi yaitu Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, untuk memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah. Di mana yang ibu jelaskan tadi dalam perspektif Islam dan hadis, yaitu kita sebagai manusia ditakdirkan Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk memiliki tugas, untuk ditugaskan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola lingkungan itu dan memelihara lingkungan itu. Baik, adanya 4 poin dari yang ibu ajarkan kepada anak-anak ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Ya, alhamdulillah, semoga anak-anak ibu bisa mengerti ya. Amin. Dan juga bisa mempraktekkan yang ibu ajarkan dari tujuan pembelajaran kelestarian lingkungan hidup ini dalam kehidupan anak-anak ibu sehari-hari. Sehari-hari. Oke, mungkin karena waktu kita sudah
ya anak-anak ibu, ibu mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas di rumah anak-anak ibu, ibu sarankan untuk menghafal Quran surah Al-Rum ayat 41 sampai 42 serta apa hikmah dari Al-Quran surah Al-Rum ayat 41 dan 42 ini ya. Mungkin itu saja. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.